Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus. Salam jumpa kembali dengan saya, Romo Adnan Berkanis. Semoga Bapak, Ibu, Saudara-saudari dalam keadaan sehat walafiat. Saya akan menemani kalian sepanjang hari ini dengan renungan yang akan saya suguhkan pada kesempatan ini. Selamat menonton, selamat berefleksi. Bacaan pertama. Bacaan dari Kisah Para Rasul bab 6 ayat 1 sampai 7. Di kalangan jemaat di Yerusalem, ketika jumlah murid semakin bertambah, timbullah sungut-sungut di antara orang-orang Yahudi yang berbahasa Yunani terhadap orang-orang Ibrani, karena dalam pelayanan sehari-hari, pembagian kepada janda-janda mereka diabaikan. Berhubung dengan itu, ke-12 rasul memanggil semua murid berkumpul dan berkata, "Kami tidak merasa puas karena kami melalaikan firman Allah untuk melayani meja. Karena itu, saudara-saudara, pilihlah 7 orang dari antaramu yang terkenal baik dan penuh dengan roh dan hikmat, supaya kami mengangkat mereka untuk tugas itu, sehingga kami sendiri dapat memusatkan pikiran dalam doa dan pelayanan firman." Usul itu diterima baik oleh semua jemaat. Lalu mereka memilih Stefanus, seorang yang penuh iman dan Roh Kudus, dan Filipus, Prokorus, Nikanor, Timon, Parmenas, dan Nikolaus, seorang penganut agama Yahudi dari Antiokhia. Mereka itu dihadapkan kepada para rasul. Lalu para rasul pun berdoa dan meletakkan tangan di atas mereka. Firman Allah semakin tersebar, dan jumlah murid di Yerusalem semakin bertambah banyak. Juga sejumlah besar imam menyerahkan diri dan percaya. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Bacaan kedua. Bacaan dari surat pertama Rasul Petrus bab 2 ayat 4 sampai 9. Saudara-saudara terkasih, datanglah kepada Kristus, batu yang hidup, yang dibuang oleh manusia, tetapi dipilih dan dihormati di hadirat Allah. Biarlah kamu pun dipergunakan sebagai batu hidup untuk pembangunan suatu rumah rohani yang berkenan kepada Allah karena Yesus Kristus. Sebab ada tertulis dalam kitab suci, "Sesungguhnya aku meletakkan di Sion sebuah batu yang terpilih, sebuah batu yang mahal, dan siapa yang percaya kepadanya tidak akan dipermalukan." Karena itu, bagi kamu yang percaya, ia mahal. Tetapi bagi mereka yang tidak percaya, batu yang telah dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu pencuru, juga telah menjadi batu sentuhan dan batu sandungan. Mereka tersandung padanya karena mereka tidak taat kepada firman Allah, dan memang sudah ditentukan untuk itu. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, kaum imam yang rajawi, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri. Maka kamu harus memaklumkan perbuatan-perbuatan agung Allah. Ia telah memanggil kamu keluar dari kegelapan, masuk ke dalam terangnya yang menakjubkan. Demikianlah sabda Tuhan.
Syukur kepada Allah. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Yohanes, bab 14 ayat 1 sampai 12. Dimuliakanlah Tuhan. Dalam amanat perpisahannya, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Janganlah gelisah hatimu. Percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapa-Ku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu Aku mengatakannya kepadamu. Sebab Aku pergi ke sana untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila Aku telah pergi ke sana dan telah menyediakan tempat bagimu, Aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat Aku berada, kamu pun berada. Dan kemana Aku pergi, kamu tahu jalan ke sana." Kata Thomas kepadanya, "Tuhan, kami tidak tahu kemana Engkau pergi. Jadi bagaimana kami tahu jalan ke sana?" Kata Yesus kepadanya, "Akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak seorang pun dapat datang kepada Bapa kalau tidak melalui Aku. Sekiranya kamu mengenal Aku, pasti kamu juga mengenal Bapa-Ku. Sekarang ini kamu mengenal Dia, dan kamu telah melihat Dia." Kata Filipus kepadanya, "Tuhan, tunjukkanlah Bapa kepada kami, dan itu sudah cukup bagi kami." Kata Yesus kepadanya, "Telah sekian lama Aku bersama engkau, Filipus, namun engkau tidak mengenal Aku. Barang siapa telah melihat Aku, ia telah melihat Bapa. Bagaimana engkau berkata, 'Tunjukkanlah Bapa kepada kami'? Tidak percayakah engkau bahwa Aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam Aku? Apa yang Aku katakan kepadamu tidak Aku katakan dari diriku sendiri, tetapi Bapa yang diam di dalam Aku, Dialah yang melakukan pekerjaannya. Percayalah kepadaku bahwa Aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam Aku. Atau setidak-tidaknya percayalah karena pekerjaan-pekerjaan itu sendiri. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang Aku lakukan, bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu. Sebab Aku pergi kepada Bapa." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus, semua kita pasti pernah mengalami perasaan gelisah. Adanya pandemi COVID-19 ini, kita menjalankan sikap jaga jarak, karantina di rumah, membatasi aktivitas di luar rumah, menjauhi kerumunan, dan bepergian jika sungguh penting dan mendesak. Hal itu tentu sangat menyulitkan kita, dan bahkan semacam ada sikap penolakan dari masing-masing kita. Baru sebulan lebih kita sudah merasa bosan, bingung mau buat apa, sedih, tertekan, gelisah, mudah stres, dan aneka macam perasaan lain yang timbul. Hari ini sekali lagi melalui Injilnya, Tuhan Yesus meneguhkan kita dengan kata-katanya, "Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku."
kita mesti merasa bagi yang sadar bahwa sabda Yesus ini sangat menyejukkan dan menguatkan kita, membuat harapan kita untuk hidup bertumbuh kembali. Tuhan Yesus datang dan masuk ke dalam kesendirian kita, dalam kegelisahan dan kebosanan kita. Tuhan Yesus mau menemani dan menguatkan kita. Pertanyaan Thomas, "Tuhan, kami tidak tahu kemana Engkau pergi. Bagaimana kami tahu jalan ke sana?" Pertanyaan Thomas seolah-olah mewakili kegelisahan dan pertanyaan kita yang sedang mengalami situasi pandemi ini. Mungkin kita akan berkata, "Tuhan, kami terisolasi di rumah dan kami tidak tahu mau buat apa. Bagaimana kami tahu jalan menuju kegembiraan, sukacita dan semangat hidup?" Pasti Tuhan Yesus akan menjawab, "Akulah jalan, kebenaran, dan hidup." Tuhan Yesus memenuhi kita dengan jawabannya, "Akulah kegembiraan, sukacita, dan semangat hidup. Datanglah kepadaku." Selama situasi pandemi ini, kita diajak bermenung diri bersama Tuhan Yesus, sehingga kita mengalami sukacita dan gairah hidup tetap berkobar. Yesus mendatangi kita, menemani, dan menggembirakan kita. Tuhan Yesus bukan saja penunjuk jalan atau pemberi arah, wejangan atau contoh, tetapi Ia sendiri adalah jalan. Jalan keselamatan, jalan kegembiraan, jalan kebahagiaan. Maka yang datang kepadanya tidak akan tersesat, melainkan menemukan kebenaran. Yesus adalah kebenaran karena Ia menyingkapkan rahasia Allah, rahasia Bapa yang penuh kasih. Yang berada bersama Yesus akan mengalami kasih. Yang mengalami kasih akan hidup dalam hidup yang berlimpah. Yesus itu hidup, hidup yang tak berkesudahan, hidup kekal. Perlu kita ketahui bahwa seluruh dialog dalam Injil hari ini sebenarnya berfokus pada jalan. Karena itu Yesus juga berbicara tentang pergi. Maka Thomas bertanya tentang bagaimana kami dapat tahu jalan ke situ. Para murid tidak paham, tidak mengerti, maka mereka sedih. Ketidakpahaman dan kesalahpahaman para murid tak membuat Yesus marah, tetapi Ia justru mengarahkan mereka kepada pemahaman yang benar. Dan Ia bahkan melanjutkan pengajarannya ke level yang lebih mendalam. Yesus menegaskan bahwa Dialah satu-satunya jalan kepada Bapa. Kebenaran dan hidup lebih merupakan inti atau kualitas dari Yesus sebagai sang jalan. Artinya, kebenaran dan hidup memberi isi pada jati diri Yesus sebagai sang jalan. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus, Tuhan Yesus membuka misteri Allah kepada manusia dengan menyatakan siapa yang mengenalnya berarti mengenal Bapa, melihatnya berarti melihat Bapa. Dengan kata lain, dalam diri Yesus, jalan dan tujuannya menyatu. Dengan percaya pada jalan yang adalah Yesus, orang beriman sampai pada tujuan hidupnya, yaitu kebenaran atau mengenal Allah. Seringkali kita juga seperti Filipus, ingin Allah menunjukkan dirinya. Kita butuh pertunjukan. Kita tergila-gila pada penampakan. Padahal Kristus selalu hadir dan berkarya dalam diri kita umatnya. Kita selalu merayakan kehadiran dan karyanya dengan merenungkan firman-Nya dan menyambut tubuhnya. Yesus adalah satu-satunya jalan, sebab Dia sendirilah sang hidup.
Yesus selalu hidup dalam kesatuan dengan Bapa. Itulah sari hidup sejati, hidup bersatu dengan Bapa sampai selamanya. Maka kematian bukan mengakhiri hidup, melainkan menjadi pemuliaannya bersama Bapa. Sebagai sang jalan, Yesus juga membagi hidup sejatinya bersama Bapa itu kepada semua orang beriman. Bersatu dengan sang jalan berarti mengenyam kehidupan sejati, bukan nanti tetapi kini, saat kita mengimani sang jalan itu. Yesus adalah satu-satunya jalan, sebab Dia sendirilah sang hidup. Yesus selalu hidup dalam kesatuan dengan Bapa. Itulah intisari dari hidup sejati, hidup bersatu dengan Bapa untuk dan sampai selama-lamanya. Hidup bertumpu pada Yesus Kristus sang jalan dapat kita temukan dalam diri ke-12 rasul, ke-7 orang baik yang penuh hikmat dan penuh dengan Roh Kudus, dan umat di Yerusalem. Hidup bertumpu pada sang jalan tidak membuat orang berhenti atau tersesat dalam krisis, tetapi selalu dituntun untuk menemukan jalan keluar. Hidup bertumpu pada sang jalan juga membuat orang tangkap dengan segala situasi dan keadaan. Hal ini dapat kita temukan dalam kisah bacaan pertama. Ketika itu jumlah jemaat bertambah, tetapi ada banyak murid yang merasa kurang diperhatikan. Para rasul pun menanggapi situasi ini dengan meminta semua umat untuk memilih 7 orang yang baik dan penuh dengan Roh Kudus dan hikmat supaya dilantik menjadi diakon atau pelayan. Ke-7 orang terpilih ini berdiri di hadapan para rasul untuk didoakan, dan mereka pun menumpangkan tangan untuk memberi berkat dan menguduskan mereka. Para rasul nantinya lebih fokus pada pewartaan sabda Tuhan, sedangkan para diakon akan lebih fokus pada pelayanan kasih kepada kaum miskin. Dalam bacaan kedua, Santo Petrus mengajak kita untuk menjawabi undangan Tuhan. Tuhan mengundang kita untuk datang kepadanya. Kita datang kepada Yesus Kristus sebagai batu yang hidup, yang sudah dibuang oleh manusia, tetapi dipilih dan dihormati di hadirat Allah. Mendekatkan diri kepada Kristus membuat kita menjadi batu yang hidup, yang dapat digunakan untuk membangun rumah rohani yang tidak lain adalah gereja Kristus yang berkenan kepadanya. Kita diajak untuk percaya kepada Kristus. Kristus itu sebuah batu yang terpilih, sebuah batu yang mahal, yang tidak akan mempermalukan kita. Yesus Kristus itu laksana batu yang dibuang oleh tukang bangunan dan kini menjadi batu penjuru. Santo Petrus juga mengingatkan kita agar menyadari diri sebagai orang pilihan Tuhan karena sakramen pembaptisan. Kita menjadi bangsa terpilih, kaum imam yang rajawi, bangsa yang kudus, umat milik Allah sendiri. Tugas kita sebagai orang pilihan adalah mewartakan perbuatan-perbuatan agung Allah yang telah memanggil kita keluar dari kegelapan untuk masuk ke dalam terang. Tuhan Yesus telah menyelamatkan kita. Kita menjadi batu yang hidup, yang melindungi dan menguatkan gereja. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus, Yesus Kristus adalah sang jalan. Bagi kita orang Kristiani, perjalanan hidup adalah sisi salib dan sisi kebangkitan. Tetapi pada jalan itu ada di antara kita yang berhenti atau tersesat karena keras kepala atau serakah. Yesus mengatakan kepada kita bahwa aku tidak akan membiarkan kamu sendirian seperti anak yatim piatu, tetapi aku pergi untuk menyediakan tempat bagimu. Ini menandakan bahwa kehidupan Kristen adalah sebuah perjalanan, sebuah ziarah. Dan jalan yang benar adalah Yesus. Persis Yesus mengatakan, "Akulah jalan." Dengan rahmat pembaptisan yang telah kita terima,
kita mulai berjalan dan terus berjalan. Namun, ada di antara kita yang tidak dapat berjalan, tetap berdiri saja di tempat, dan tidak dapat berjalan maju dalam hidup rohaninya. Ada juga yang berjalan, namun tersesat dan tidak tahu jalan pulang. Kita sering tersesat karena kita tidak membiarkan suara Tuhan untuk memberitahu kita bahwa itu adalah jalan yang salah dan bukan jalan yang benar. Tuhan sendiri yang akan datang menuntun dan menolong kita. Kesalahan-kesalahan yang kita lakukan membuat kita tersesat karena menjauhkan kita dari Yesus yang adalah jalan. Ada juga di antara kita yang berjalan tetapi tidak tahu kemana tujuannya. Pada akhirnya mereka makin menjauh dari Yesus, tersesat, dan tidak ada yang menuntun mereka ke tujuan yang sebenarnya. Kehidupan Kristiani adalah kebenaran, adalah Yesus Kristus. Hal ini diungkapkan oleh Santa Teresia Avila, bahwa kita sedang berjalan untuk sampai kepada perjumpaan dengan Yesus Kristus. Memang perlu diakui bahwa dalam hidup Kristiani, perjalanan kita juga mesti berhenti sejenak pada hal-hal yang kita sukai, sebagai kekaguman atas ciptaan Tuhan, lalu terus berjalan ke depan lagi, dan bukannya berhenti untuk selamanya. Perjalanan yang pada tempatnya, pada jalan yang benar, yakni Yesus Kristus. Yesus mengatakan kepada kita bahwa akulah jalan. Sebetulnya Yesus juga mengatakan bahwa akulah kehidupan. Itu berarti jalan Kristen adalah jalan penderitaan atau salib, jalan kemuliaan, jalan kemenangan, dan jalan kehidupan. Jika kita tidak benar-benar mengikuti Kristus, kita sama seperti orang yang tidak berjalan, orang yang tersesat, orang yang tidak tahu mau kemana, orang yang berhenti pada hal-hal yang ia sukai dan tidak melanjutkan perjalanan. Marilah kita memohon doa Bunda Maria, Bunda kita, agar menuntun kita pada sang jalan, yakni putranya. Marilah kita memohon kepada Roh Kudus untuk mengajarkan kita agar berjalan dengan benar, tidak berhenti, dan sampai menemukan apa yang kita cari, yaitu Tuhan sendiri. Amin. Selamat pagi dan selamat hari Minggu. Jaga kesehatan dan stay at home. Salve. Tuhan memberkatimu sekalian. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa like, subscribe, komen, dan juga share ke teman-teman kalian.